Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun trader berada. Senang banget newbie trader kembali berjumpa dengan teman-teman melalui video yang kesekian kali ini. Nah, untuk video saat ini ya, newbie trader ingin membahas satu topik yang banyak sekali newbie trader lihat yang ditanyakan di booth grup Haki Saham IDX ya, grup open. Nah, di sana banyak sekali mempertanyakan tentang topik yang akan newbie trader bahas kali ini. Nah, topiknya yang akan saya bahas saat ini adalah salah satu topik sebenarnya ini udah teknikal ya, teknikal klasik yang pernah Pak Mansu sharing ya. Kalau teman-teman yang sudah baca di resume chat dan atau senior-senior di booth Haki pasti udah tahu teknik ini. Nah, ini topik yang akan saya kupas saat ini yaitu apa? Yaitu bagaimana kita membonceng bandar. Keren bro, bandar dibonceng. Ya, sebelum saya mulai ya, ini peringatan dulu. Bahwa teknik ini adalah teknik yang sangat-sangat berbahaya ya. Kenapa? Ya, kalau teman-teman ketahuan sedang numpang bandar ya, teman-teman itu dianggap penumpang gelap itu. Ya, resikonya tinggi banget. Kenapa? Resikonya teman-teman bisa diturunkan di tengah jalan. Bukan hanya diturunkan di tengah jalan, teman-teman digebukin dulu, ya habis itu ditelanjangin, baru tuh ditendang-tendang sampai teman-teman angkat bendera putih atau cut loss. Kalau udah habis duitnya baru deh teman-teman diturunin ya. Jadi teknik ini silahkan nanti teman-teman praktekin sendiri-sendiri ya. Cuman perhatikan bahwa ini peringatan ya, karena ini sebenarnya lumayan risknya tinggi. Oke, saya langsung ya. Bagaimana sih teknik membonceng bandar ini? Nah, ini saya sudah ketik di sini, teman-teman silahkan baca di sini. Ini sebenarnya teman-teman bisa dapat sih teknik ini di resume chat juga ada. Pak Mansu pernah membahas teknik bagaimana kita menumpang bandar dengan sopan ya, sebenarnya membonceng bandar dengan sopan. Ya, teman-teman bisa baca di sana itu ada. Nah, teman-teman juga bisa baca di sini. Nah, oke, tanpa panjang-panjang saya akan langsung praktekkan bagaimana kita mempraktikkan teknik ini di booth Haki Saham IDX dan hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan teknik ini. Nah, oke, untuk menggunakan teknik ini ya, teman-teman bisa kita harus mencari dulu ya top broker yang melakukan net buy pada hari itu ya. Nah, ini saya pada hari ini ya tanggal 31 bulan 1 ya, siang ini saya sedang record ini. Berarti kita mau lihat yang hari Jumat kemarin broker-broker yang top buy apa aja. Nah, kita ketik dengan kodenya itu garis miring ya. Garis miring BRN 10 spasi 10 ya. BRN spasi 10. Nah, ini pada saat teman-teman ketik BRN spasi 10 ini, booth akan menunjukkan 10 broker ya yang melakukan net buy pada hari Jumat kemarin. Nah, kalau teman-teman menggunakan BRN ini nanti campur ya, ada sekuritas domestik dan asing ya. Dan mereka menunjukkan mana yang paling besar. Ya, mau security asing, mau asing atau domestik, dia akan tunjukkan. Nah, setelah teman-teman mendapat chart buy ini ya, teman-teman perhatikan yang 3 besar. Perhatikan 3 besar ya. Nah, yang pembelian hari Jumat kemarin terjadi ada 10 bandar yang besar ya. 3 besarnya itu diisi oleh CC, ya ini domestik ya. CS, nah ini asing ini, CS, lalu AP ini juga domestik ya. Jadi 3 besar ini yang kita perhatikan ya. 3 besar ini yang kita perhatikan. Nah, lalu setelah teman-teman pingin melihat udah ketemu ini bandar yang pingin diikutin, teman-teman kita cari berikutnya adalah saham-saham yang mereka beli. Saham-saham yang mereka beli. Nah, sebenarnya sebelum memulai video ini saya juga udah mengecek ya, saya udah mulai ngecek. Nah, saya akan mengecek AP. Kenapa saya tidak CC dan CS?
Ya, kenapa saya tidak cek CC dan CS? CC dan CS itu pada hari Jumat mereka melakukan pembelian di saham-saham yang big cap ya, big cap atau saham-saham yang LQ45. Nah, kenapa? Itu berikutnya kenapa saya pilih AP? Di sini AP ada nanti saya akan tunjukkan AP dia membeli juga saham-saham yang second liner dan third liner ya. Nah, ada hubungannya apa? Nanti ada hubungan yang jelas yang ingin saya tunjukkan di akhir video ini. Makanya teman-teman tonton sampai selesai. Nah, berikutnya kita cek AP. Saya ngambil AP ya, karena tadi ada yang ingin saya tunjukkan kenapa saya milih AP. Oke, kita ketik, kita cari saham-saham yang dibeli AP pada hari Jumat kemarin. Oke, dengan caranya ada garis miring NBB spasi 10. Oke, enter. Maaf ya, saya ulangin, ini saya salah ketik kodenya ya, garis miring NBB AP 10 ya, NBB AP ya, AP karena saya mau cek AP 10, enter. Nah, di sini Booth menunjukkan ada 7 saham yang banyak diakumulasi oleh si AP pada hari Jumat kemarin. Ada NATO, ada BAT, ada Boga, Care, Antam, dan seterusnya. Nah, berikutnya apa yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman mendapatkan saham-saham yang diakumulasi oleh si AP? Nah, yang teman-teman lakukan adalah berikutnya adalah teman-teman mengecek harga yang saham saat ini ya. Teman cek harga saham saat ini, tentunya udah penutupan kemarin ya ini. Nah, kita cek untuk yang NATO, garis miring C NATO. Saya mau ngecek harga close-nya NATO di berapa. Nah, saya lihat. Oke, perhatikan ini close-nya NATO ada harga di 570 ya. Dia close di harga 570. Oke. Nah, sedangkan AP dia mengakumulasi NATO dengan aprek harga 573. Artinya apa? Artinya harga penutupan lebih rendah dari harga aprek akumulasinya si AP. Nah, kalau teman-teman mau masuklah di saham-saham yang seperti ini, di mana harganya berada di bawah harga akumulasinya broker itu. Ya, jadi jelas ya teman-teman, boleh bonceng atau teman-teman silahkan numpang di saham ini. Kenapa? Karena harganya berada di average 573. Ya, ini average hari Jumat ya teman-teman, bukan average keseluruhan ya, ini average hari Jumat. Ya. Nah, berikutnya adalah kita cek lagi yang di BAT ya, kita cek yang BAT ya. Garis miring BAT. Oke. CBAT ya. Ya. BAT penutupannya adalah 645. Ya, BAT adalah 645. Oke, berikutnya kita lihat BAT. Nah, BAT juga AP akumulasinya itu di atas harga penutupan. Ya. Di sini AP akumulasinya, aprek akumulasinya di harga 651, sedangkan di penutupannya harga ditutup di 645. Nah, ini juga teman-teman juga bisa bonceng kalau seperti ini. Ya, teman-teman bisa bonceng. Nah, pertanyaannya apakah hanya itu aja yang dijadikan patokan untuk kita membonceng saham? Tidak, kita harus tentunya kita harus melihat informasi-informasi yang lain ya. Ya, berikutnya kita lihat ya si NATO dulu ya. Saya ingin lihat NATO. Saya akan fokus ke NATO ya. Saya ingin lihat NATO. NATO ini selain CC, selain AP ini ada broker apa aja yang mengakumulasi ini ya. Nah, caranya untuk kita mengetahui broker-broker yang mengakumulasi saham NATO ini adalah dengan cara ya, garis miring BNB spasi NATO 10. Saya ingin melihat 10 broker yang
10 besar broker yang dia mengakumulasi NATO. Enter. Ya, perhatikan. Nah, ini ternyata hanya 8 yang besar ya. Hanya ada 8 yang besar. Lihat. Yang nomor 1 AP. Artinya apa? Untuk saham NATO ini, si AP lah yang paling banyak mengakumulasi pada hari Jumat kemarin. Ya, upbreak-nya di 573. Berikutnya ada SH 571. BQ ya, BQ ini di upbreak 573 juga. Artinya apa? Dari 3 top buyer ini kita bisa menyimpulkan bahwa harga penutupan di 570 itu adalah harga murah. Ya, karena upbreak-nya mereka kan rata-rata di atas 570. Nah, ini adalah poin kedua yang menjadi patokan bahwa kita bisa membonceng saham NATO. Ya. Nah, ini disclaimer ya, ini contoh ya yang saya sampaikan di sini contoh. Jadi teman-teman jangan masuk beli NATO nantinya besok Senin. Ini hanya contoh teman-teman ya, bagaimana teman-teman mencari saham untuk bisa ditumpangin ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa saham NATO diakumulasi oleh bandar ini, bandar ini, bandar ini, bandar ini. Berikutnya saya ingin tahu si AP ya, bandar AP ini dia mengakumulasi NATO ini udah berapa lama? Ya, si bandar AP ini sudah mengakumulasi saham NATO ini udah berapa lama. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman ketik garis miring ya, kita lihat chartnya garis miring C ya, spasi NATO ya, NATO ya, nama saham yang kita kepingin tahu ya, spasi I70 ya, titik nama broker AP ya, karena saya ingin tahu AP yang si AP yang mengakumulasi, jadi saya ketik AP, kita enter. Nah, perhatikan, ternyata saham NATO sudah diakumulasi lama oleh si AP ya. Si AP telah mengakumulasi saham NATO ini dari bulan Oktober ya, pertengahan September dia telah masuk mengakumulasi saham-saham ini. Nah, artinya apa? Artinya fix bahwa teman-teman bisa masuk untuk numpang di saham NATO ini. Karena pertama adalah AP melakukan akumulasi besar ya di saham NATO. Berikutnya dia upbreak harga penutupannya berada di bawah harga upbreak-nya mereka ya. Berikutnya saham ini terus diakumulasi ya. Jadi itu langkah-langkah bagaimana kita mau masuk untuk menumpang bandar. Nah, akan muncul pertanyaan juga, apakah harga ini langsung bergerak ya? Apakah harga saham ini akan bergerak? Nah, tentu tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu bahwa saham itu bergeraknya kapan. Yang tahu itu hanya market maker sama owner biasanya ya. Nah, untuk itu saya akan menambahkan satu tip ya, satu trik yang sebenarnya ini juga teman-teman bisa lihat di resume chart ya, di resume chart. Nah, triknya untuk kita mengetahui saham itu akan bergerak atau tidak, yaitu apa? Teman-teman menggunakan NBS ratio. NBS ratio. Dengan NBS ratio ini kemungkinan kita bisa tahu bahwa harga itu kemungkinan akan bergerak. Ya. Ya, sekali lagi kemungkinan akan bergerak. Ya, tetap saja kembali ke awal bahwa kita melihat secara teknikal. Kalau secara teknikal NATO ini belum bergerak ya. Kalau saya lihat NATO secara charting ini belum bergerak. Ya, aligatornya masih tidur ya. Volumenya juga lumayan ya. Ya, pixelnya juga tren, volume dan momentumnya belum. Ya. Jadi ini kemungkinan belum bergerak, masih sideways dia. Ya, mungkin si bandar-bandar masih melakukan akumulasi. Nah, kita cek secara NBS rasionya. Kita cek saham NATO secara NBS rasionya. Oke. Garis miring NBS rasio ya, NATO 5 ya. Nah, sebelum saya memulai, ini kemarin ada yang bertanya tentang
NBS rasio 5 dan NBS rasio 10 bedanya apa? Ya. Kemarin saya mau jawab cuman ngetiknya agak lama, jadi saya jelaskan di video ini ya. Buat teman-teman yang masih bingung dengan NBS 5 dan NBS 10. Sebenarnya hampir sama, hanya saja NBS 5 itu dia hanya mengambil 5 broker top broker. Kalau NBS 10 dia mengambil data dari 10 broker. Nah, lalu kemarin Tawan itu juga bertanya, pakai yang mana yang bagus, 5 apa 10? Ya, kalau menurut pribadi saya, ya, kalau menurut pribadi saya cukup menggunakan yang NBS 5. Kenapa? Dengan melihat 5 broker top besar ini aja kita udah bisa mempunyai gambaran bahwa ini saham sedang diakumulasi atau sedang didistribusi. Ya. Kalau teman-teman yang mempelajari bagaimana teknik bandarmologi, biasanya sistem distribusi dan akumulasi itu hanya dilakukan oleh tidak banyak orang ya, hanya 1 atau 2 bandar, 1, 2 atau 3 bandar. Jarang dilakukan oleh banyak bandar. Nah, kalau dia lakukan banyak bandar itu biasanya distribusi, ya. Atau bisa aja dilakukan. Tapi sepanjang pengamatan saya, yang sistem akumulasi dan distribusi dilakukan hanya beberapa bandar aja, 1 atau 2 atau 3. Nah, jadi dengan melihat NBS rasio 5 aja, ini kita udah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa saham ini diakumulasi atau tidak. Nah, oke, kembali lagi ke NATO. Secara NBS rasio pada hari Jumat, si NATO ini terjadi akumulasinya lemah. Nah, ini poin penting yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman kalau teman-teman menganalisa saham dengan menggunakan NBS rasio. Dan ini saya tidak tahu kan, apakah teman-teman sudah lakukan atau tidak. Cuman ini harus teman-teman perhatikan. Perhatikan NBS rasionya NATO. Pada saat teman-teman menggunakan NBS rasio ini, ya teman-teman perhatikan hal-hal berikut ya. Pertama, net sell-nya. Perhatikan, di NATO pada tanggal 29 kemarin, net sell dari 5 broker itu ada berapa ini? Ada 123 juta lembar ya. Bukan lot ini ya, lembar. 123 juta lembar. Dari 5 broker yang menjualan. Nah, yang menariknya adalah dari saham ini adalah perhatikan AP. Perhatikan saham yang dibeli AP. Hari Jumat, AP membeli 122 juta lembar. Ya, ini yang menarik dari saham ini. Artinya apa? Artinya hampir semua dari saham yang dijual oleh 5 top seller, itu hampir semua dibeli oleh si AP sendiri. Ya, ini menarik. Ini menarik yang dari NATO. Artinya apa? Artinya si AP melakukan akumulasi yang sangat besar. Ya, lumayan besar pada hari Jumat kemarin. Ya, jadi itu pertama. Nah, yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah ya total net buy dan total net sell. Total net buy dan total net sell. Apabila teman-teman menemukan satu saham di mana total net buy-nya itu 2 kali daripada total net sell, artinya teman-teman bisa perhatikan saham itu. Bisa dimengerti ya, apabila teman-teman menemukan total net buy itu lebih banyak atau 2 kali lipat daripada total net sell, artinya teman-teman bisa perhatikan saham-saham itu. Ya. Mau contoh ya? Ini contoh ini. Saya kasih contoh ini. Saya barusan menemukan contoh saham yang seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah hari Senin ini dia gerak apa tidak ya. Tapi ini saya akan pantau hari Senin. Kita lihat sama-sama nih. Pertama adalah saham LPPF. Saham LPPF. Ini kalau saya analisa hanya dengan NBS rasio ya, hanya dengan akumulasi. Perhatikan LPPF. Ini ada yang menarik dari saham ini. Ya, pertama adalah total net sell-nya itu ada 5 berapa ini? Ya,
ada 5.500.000 lembar saham. Oke. Yang saham itu dijual oleh 5 orang ini. Ada 5.500.000 lembar saham. Nah, yang menariknya adalah saham ini hampir semua dibeli, ya, semua dari ini kan. Perhatikan kakak. Kakak membeli 55.600.000 lembar. Artinya jualannya 5 orang ini semua dibeli oleh kakak. Malah lebih malah ya. Kok bisa lebih, bro? Ya lebih lah. Kan broker yang jualan kan tidak hanya 5, banyak. Tapi ini hanya ngambil sampelnya 5. Ya, artinya jualan dari 5 orang ini hanya 5.500.000 lembar. Ini dibeli semua sama si kakak ini. Satu orang ini. Ya. Nah, itu pertama yang menarik dari saham LPPF ini. Saya nggak tahu Senin. Kita lihat nanti Senin itu, besok itu akan berapa tidak. Nah, berikutnya adalah perhatikan total net buy-nya itu hampir 2 kali lipat total net sell. Ya. Total net buy-nya di LPPF itu hampir 2 kali total net sell. Artinya apa? Artinya saham ini menarik untuk dilihat hari Senin. Ya. Saham ini menarik untuk hari Senin. Ini kalau saya menilai dari NBS ratio. Tentunya tidak hanya ini ya. Teman-teman harus lihat lagi secara chartingnya, secara indikator-indikator yang lain, apakah ini kemungkinan bergerak apa tidak. Saya hanya melihat dari satu sisi ini. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara kita membaca NBS ratio dan mencari saham-saham yang berpotensi untuk bergerak kalau dilihat dari secara NBS ratio. Nah, kita lihat ya, nanti hari Senin tanggal 1 Februari 2021 apakah LPPF bergerak. Cuman kalau saya akan pantau ini saham. Saya akan pantau ini saham. Ya. Nah, kembali lagi ke langkah-langkah untuk teman-teman numpang bandar ya. Pertama, saya ulangin sekali lagi. Pertama, teman-teman cari bandar-bandar yang mau ditumpangin dengan cara garis miring BRN 10 ini. Setelah teman-teman melihat chart pie-nya itu, teman-teman ambil 3 besarnya. Setelah teman-teman ambil 3 besarnya, silahkan teman-teman cek bandar-bandar ini beli barang apa aja. Ya. Setelah teman-teman tahu barang yang mereka beli, teman perhatikan harga penutupannya di berapa. Kalau harga aprek pembelian mereka itu lebih tinggi daripada harga saham saat ini, ya, silahkan teman-teman bonceng. Ya. Silahkan teman-teman bonceng. Nah, berikutnya setelah teman-teman mendapatkan saham-saham itu, kita cari lagi, selanjutnya kita cek selain broker itu yang beli saham itu broker apa aja. Nah, berikutnya disinilah kita melihat aprek-aprek bandar lain. Aprek-aprek bandar lain di berapa. Kalau kasusnya seperti NATO ya, kasus misalnya seperti NATO ini menarik kan, di mana bandar-bandar apreknya di atas harga penutupan. Jadi kemungkinan besar ini barang bisa kita tumpangi. Ya, ini prospek banget untuk kita tumpangi. Nah, setelah itu kita cek lagi, cek dengan katalis terakhir adalah ini si bandar ini dia telah akumulasi dari kapan? Dari kapan dia akumulasi? Nah, kita masukkan kode ini garis miring C, nama emiten I70 titik nama broker yang kita ingin tahu. Nah, di chart ini kita bisa lihat ini batang ini adalah menunjukkan akumulasinya dia. Ya, batang biru-biru ini adalah menunjukkan akumulasi yang telah dia lakukan. Ya. Nah, yang terakhir adalah untuk memastikannya adalah kita cek lagi dengan NBS ratio. NBS ratio ya. Ini menarik banget ini kalau secara NBS ratio di mana si AP melakukan akumulasi yang besar ya. Melakukan AP besar untuk hari Jumat. Oke, ya, teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk bagaimana teknik menumpang bandar. Kembali lagi teman-teman, silahkan nanti teman-teman coba sendiri ya, coba praktikkan sendiri, karena ilmu itu kalau tidak kita praktikkan ya kita tidak tahu. Nah, tip dari saya untuk bagaimana kita masuk
Lalu bro, bagaimana kita mengambil keputusan untuk masuk? Nah, ini tip dari si newbie trader ya. Pertama, pastikan teman-teman tahu stylenya teman-teman. Apakah teman-teman investor, apakah teman-teman scalper, apakah teman-teman swinger ya. Karena nanti kalau teman-teman masuk di saham-saham yang dia akumulasinya panjang, teman-teman seorang scalper, teman-teman akan keluar juga kan. Ya, jadi penting bahwa teman-teman tahu stylenya teman-teman sendiri itu seperti apa. Nah, yang kedua, kalau teman-teman investor, ini catatan saya, kalau teman-teman investor mau numpang bandar, carilah saham-saham yang fundamentalnya bagus. Ya, karena biasanya tahap akumulasi ini dia memakan waktu lama, dan kadang-kadang sahamnya dibawa turun. Nah, ini kalau teman-teman yang tidak kuat hati, teman-teman juga pasti akan keluar ya. Nah, makanya penting dengan fundamental, pada saat harga itu dibawa turun, teman-teman akan tenang. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah masuk dengan money management plan ya. Ya, tentukan dulu plan-plan untuk masuknya seperti apa, titik-titik mana yang teman-teman nanti akan tumpangi. Nah, lalu yang terakhir ini buat scalper ya, para scalper. Kalau teman-teman scalper yang kepingin numpang bandar ya, hal yang teman-teman perhatikan adalah volatilitas ya. Ini pasti ya, kalau kita scalper masuk ke saham-saham yang volatilitasnya hanya kecil ya, pasti akan bosan. Pertama, patokannya adalah volatilitas, dan yang penting adalah likuiditasnya. Ya, saham-saham itu liquid apa tidak. Karena dari situlah kita bisa maksimal kita bisa masuk dan mengatur money management kita. Ya, oke teman-teman, itu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sudah nonton video ini. Ke depan saya akan mengupas lebih dalam tentang NBS ratio. Saya akan kupas lebih dalam dan saya akan kupas lagi di next video berikutnya. Nah, jangan lupa teman-teman yang saat ini belum menjadi donatur di Hakibut Saham IDX, segera teman-teman bergabung dengan kita menjadi donatur dan bergabung di grup donatur yang sudah ada. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di Newbie Trader channel ini ke teman-teman yang